Bayangin tahun 1991, ada profesor gila yang ngeklaim eksperimen hibernasinya berhasil. Katanya dia bisa bikin orang tidur panjang kayak cacing, sampai berbulan-bulan, gak tanggung-tanggung. Dia mau coba di manusia. Ada 2 orang bego yang mau jadi kelinci percobaan. Albert, si kutu buku biologi yang pengen jadi pahlawan. Dan Max, si playboy yang pengen kabur dari istri dan anaknya yang marah. Di konferensi pers yang heboh, profesornya bilang mereka bakal tidur selama 3 tahun. Tapi, ada risiko sih, soalnya tubuh manusia beda sama simpanse. Singkat cerita, Albert dan Max dimasukin kapsul kayak peti mati hitam. Diam-diam, mereka bawa rokok dan botol sebelum akhirnya ditidurkan. Bertahun-tahun kemudian, Albert dan Max bangun di ruangan putih aneh. Ada segerombolan cewek yang ngasih mereka sarapan. Tapi, makanannya keras kayak batu. Salah satu ceweknya ngejelasin, ternyata itu kapsul makanan yang dibentuk kayak makanan asli. Wajarlah, masa makanan tahan 53 tahun. Albert dan Max komplain soal rasa, tapi mereka bilang sih ini efek samping hibernasi. Terus, Max nyalain rokok dan bagi-bagi ke Albert. Asapnya ngebul dan nge-trigger alarm. Para cewek panik dan padamin api pakai busa. Datanglah dokter dan asistennya, Lemia, yang ngecek keadaan mereka. Albert dan Max nanya soal profesornya. Kata para cewek, profesornya udah gak ada dan eksperimennya ditinggalin. Alasannya, dunia lagi perang. Langsung aja, Albert dan Max panik dan bingung. Para cewek ngejelasin kalau mereka udah tidur selama 53 tahun. Artinya, sekarang tahun 2044, lebih gila lagi, perang udah ngemusnahin semua manusia. Cuma Albert dan Max yang tersisa. Ketakutan dan panik, Albert dan Max coba kabur. Tapi, pintu ruangan malah ngasih sengatan listrik dan ngejatuhin mereka. Pas bangun, Albert bilang ini pasti tes lanjutan buat ngeliat reaksi mereka pas digebuk mental. Max masih gak percaya kalau gak ada lagi cowok di dunia ini. Dia nanya ke Lemia, cewek yang ngawasin mereka, gimana cewek-cewek bisa beranak kalau gak ada cowok? Lemia yang nguping obrolan mereka ngejelasin kalau cewek-cewek beranak pakai parthenogenesis, alias nyalin diri sendiri tanpa perlu kawin kayak hewan. Tiba-tiba, cewek lain dari faksi genetika masuk dan bikin kekacauan di ruangan Lemia. Cewek itu bilang sayang banget Lemia ninggalin faksi genetika dan pindah ke faksi Archio. Dia juga bilang sebaiknya Albert dan Max diserahin ke ahli genetika. Beberapa saat kemudian, TV di kamar Albert dan Max nyala. Muncul cewek di TV yang ngomongin soal parthenogenesis. Albert terpaksa ngejelasin ke Max kalau anak-anak sekarang dibikin di tabung reaksi. Lemia bilang kalau cara mereka beranak sempurna, tapi Max nuduh mereka nge-brainwash anak-anak. Malam itu, Albert dan Max mikirin tahun-tahun yang hilang dan janji gak bakal hibernasi lagi. Mereka saling hibur dan minum sisa alkohol terakhir. Saat nonton TV, Max bilang kalau mereka bisa bikin tempat ini jadi surga kalau mereka ngelakuin hal yang benar. Albert marah ke Max karena mikir yang aneh-aneh di situasi genting kayak gini. Lemia dateng buat periksa kesehatan mereka. Max ngomong gombal ke Lemia yang gak ngerti. Terus dia nanya boleh gak jalan-jalan bareng atau bahkan Neri sama Lemia. Tiba-tiba, Max nyolong ciuman pertama Lemia. Lemia panik dan ngejatuhin Max ke lantai sebelum pergi. Setelah sendirian, Lemia gak bisa berhenti mikirin ciuman Max. Ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Akhirnya, Albert dan Max diizinin keluar dari ruangan dan dibawa ke biosanctuary. Di sana, mereka nemuin hewan-hewan yang dibalsem karena kena radiasi. Mereka juga nemuin pohon dengan 2 buah apel kecil dan langsung ngabisin buahnya. Tiba-tiba, datang yang mulia, pemimpin komunitas ini. Dia nanya berapa umur Albert dan Max. Ama, cewek dari faksi genetika, ngejelasin kalau mereka udah 86 tahun. Tapi karena hibernasi, mereka nggak menua sama sekali. Max mau kenalan sama yang mulia, tapi penjaganya ngira dia mau ngegebuk dan ngejatuhin dia. Yang mulia nyuruh penjaganya ngelepasin Max dan ngejelasin sejarahnya. Katanya, profesor yang ngehibernasin mereka itu yang bikin bom M, bahan kimia buat nyematiin gen cowok sementara waktu biar perang berhenti. Tapi, malah dihapus gen cowoknya permanen. Max bilang dia dan Albert bisa bantu mereka buat beranak. Tapi gak ada cewek yang mau. Yang mulia nunjukin pohon ke Albert dan Max dan bilang kalau pohon itu ngingetin mereka sama kisah Adam dan Hawa biar gak lupa sama surga. Terus dia sadar kalau apelnya hilang dan marah besar. Dia nyuruh penjaga ngurung Albert dan Max. Albert bilang ke Max kalau mereka harus kabur. Dia yakin pasti ada dunia yang lebih baik di luar sana. Di sisi lain,
Lemia gak bisa berhenti mikirin cuman Max. Dia datengin orang tua. Satu-satunya orang yang masih inget dunia lama. Lemia ngasih dia sebotol selai stroberi biar mau cerita. Orang tuanya ngejelasin gimana peran cowok di masyarakat dulu. Lemia ngerasa ada sesuatu yang menarik dari Max dan Albert. Orang tuanya bilang kalau Lemia jatuh cinta. Terus dia nanya apa yang bakal terjadi sama Albert dan Max. Lemia bilang mereka bakal dioperasi dan diubah jadi cewek. Orang tuanya marah dan bilang kalau itu lebih parah dari kematian. Dia bilang, punya cowok adalah kesempatan terakhir buat bikin semuanya normal lagi. Beberapa saat kemudian, Max dan Albert ketahuan nguping kelas yang nge-brainwash cewek-cewek pakai kebohongan tentang masa lalu. Lemia ngasih mereka formulir buat ngesahkan operasi mereka. Tapi, Albert dan Max gak mau dioperasi. Albert bilang dia gak bakal nurut kalau mereka gak dikasih kebebasan. Setelah Lemia pergi, langit-langit tiba-tiba terbuka dan Albert dan Max nemuin banyak cewek ngeliatin mereka. Para cewek mau ngobrolin gimana masa depan Albert dan Max. Tapi, bukannya kayak sidang. Mereka malah debat antara faksi genetika dan Archio. Faksi Archio mau paksa Albert dan Max dioperasi. Tapi faksi genetika mau bunuh dan ngeliti mereka. Saat para cewek debat, Albert dan Max bikin rencana kabur. Mereka ngecium para penjaga ceweknya sampai pingsan. Pas faksi Archio yang menang dan mau ngoperasi mereka, Albert dan Max sudah kabur. Mereka keliling gedung dan ngecium cewek-cewek yang mau ngehalangin mereka sampai pingsan. Akhirnya, mereka nemuin lift dan naik ke lantai lain. Di sana, mereka nemuin banyak hal aneh. Pas mereka sampai di bawah tanah, mereka nemuin lubang tambang dan beberapa barang di lantai kayak sepatu bot, botol alkohol, dan koran tahun 1993 yang nyeritain awal perang. Tiba-tiba, tim keamanan nemuin mereka dan Albert dan Max kabur lewat saluran pembuangan sampah. Mereka sampai di daerah terbengkalai yang ditinggali kaum anarkis yang gak mau tunduk sama rezim penindas. Di sana, mereka bisa ngelihat hal-hal terlarang kayak musik, tarian, dan cewek-cewek yang ngelakuin aksi. Max dan Albert ngelihat dua orang berciuman dan langsung ditangkap sama dua pemberontak yang ngira mereka mata-mata pemerintah. Tapi, tim keamanan datang dan nyerang. Kekacauan terjadi. Para pemberontak panik dan penjaganya nggak tahu mau nangkep siapa dulu. Albert dan Max manfaatin kesempatan ini buat kabur. Dalam kekacauan itu, mereka terpisah, tapi untungnya ketemu lagi di lift. Terus, Lemia nemuin mereka. Dia nawarin buat ngeliatin dunia luar. Tapi Max curiga. Albert bilang ini satu-satunya kesempatan mereka. Jadi mereka setuju buat ngikutin Lemia ke ruangan asing yang ada periskopnya. Pas Albert dan Max ngeliat periskopnya, mereka kaget. Ternyata, cewek-cewek di komunitas ini hidup di bawah tanah karena di luar gelap, tandus, dan gak ada harapan buat masa depan. Sistem mereka selalu ngedeteksi minimal 300 unit radiasi akibat bom M, yang berarti mereka gak bisa keluar rumah. Tapi, Albert dan Max gak mau hidup kayak gitu. Mereka lebih milih ngambil risiko daripada tinggal di bawah tanah. Lemia kecewa denger mereka gak mau nurut dan bilang dia harus ngelapor ke keamanan. Langsung aja, Albert dan Max ditangkap lagi. Emma dan cewek-cewek lain ngerayain kesuksesan Lemia dan ngasih dia pin promosi. Tapi, Lemia gak senang sama sekali. Terus, dia disuruh ngasih semua data tentang Albert dan Max ke faksi genetika. Karena mereka nganggap Albert dan Max berbahaya. Lemia marah dan bilang dia lagi ngerjain disertasinya tentang cowok. Tapi Emma ngegodanya dan bilang mereka bakal ngambil datanya juga. Kesal, Lemia ngelempar pin promosinya. Sementara itu, Albert dan Max disiapin buat operasi. Organ mereka bakal diambil dan dikasih ke cewek-cewek tua. Dan sisa tubuh mereka bakal diolah karena sumber protein kurang. Yang ngagetin Max, salah satu dokternya adalah putrinya yang udah tua dan benci sama dia karena ninggalin dia. Sebelum operasi dimulai, Lemia nyelinap ke ruang operasi buat ngebalas dendam ke faksi genetika. Dia nyabotasi operasi dan bantu Albert dan Max kabur. Ketiganya sampai di lift. Tapi Albert pingsan karena disuntik anestesi. Dia tiba-tiba bangun di tahun 1994 dan nemuin profesor yang bilang kalau eksperimennya berhasil. Albert cerita kalau dia mimpi tentang dunia tanpa manusia. Dan Max bilang dia juga mimpi yang sama. Profesor bilang itu gak mungkin. Dan Albert pun bangun dan sadar kalau dia ada di lift bareng Max dan Lemia. Setelah kabur dari lift, Lemia ngebawa Albert dan Max ke ruangan periskop lagi. Dia ngancem penjaganya dan nyuruh mereka ngelepas baju khusus mereka. Pas mereka udah pakai baju itu, Lemia mau ngirim mereka ke permukaan pakai sistem
Tapi penjaganya bilang butuh kata sandi dan cuma Yang Mulia yang tahu. Frustasi, Max ngomong kasar dan komputernya malah ngerespon. Ternyata kata-kata kasarnya itu adalah kata sandinya. Lemia pun mutusin buat ikut mereka dan pakai baju yang sama. Ketiganya hati-hati ngeliat sekeliling area menyeramkan sampai nemuin penghalang. Tapi ternyata penghalang itu cuma kain. Mereka pakai pisau buat motong dan ngelewatinnya. Akhirnya mereka tahu kebenarannya. Dunia di luar baik-baik aja. Dan apa yang mereka lihat di periskop itu cuma ruangan serem dengan tanah kosong yang dihias biar nge-brainwash warga di pangkalan bawah tanah. Albert, Max, dan Lemia menjelajahi alam yang indah dan ngerasain hangatnya sinar matahari. Tapi baju mereka ternyata kehabisan oksigen. Tiba-tiba Max lihat burung terbang dan langsung ngelepas bajunya. Dia yakin udaranya aman. Albert dan Lemia pun ngikutin dan ngelepas baju mereka. Terus mereka nemuin tembok dan memanjatnya. Di atas tembok mereka nemuin rumah yang indah. Mereka langsung ngerasa nyaman dan ngambil makanan segar dari kulkas. Lemia kaget karena rasa makanannya luar biasa enak. Di markas bawah tanah, Ama memberanikan diri buat pakai baju khusus dan ngejar Albert, Max, dan Lemia. Akhirnya dia nemuin rumah dan lihat ketiganya. Tapi dia langsung pingsan karena bajunya kehabisan oksigen. Albert ngangkat Ama dan ngebawa dia ke dalam rumah. Dia ngebantu Ama buat sadar lagi. Pas Ama bangun, dia minta buat dibawa balik ke markas dan berusaha kabur dari Albert. Pergerakan mereka ngeaktifkan TV yang siarin pengumuman resmi dari pemerintah yang ngabarin kalau Lemia dan Ama udah meninggal. Di TV, ditayangin wawancara sama Max dan Albert palsu yang bilang kalau mereka bahagia jadi cewek sekarang. Hal ini ngebuktiin ke Ama kalau pemerintahnya nge-brainwash dia. Akhirnya, dia setuju buat tinggal bareng Albert. Max ngajak Lemia ke kamar tidur buat ngelakuin hal-hal nakal. Beberapa saat kemudian, Max dan Albert dengar suara lift dan ngumpet. Ternyata Yang Mulia masuk ke rumah. Yang ternyata rumah itu miliknya. Pas dia lihat 2 gelas kotor, dia ngebuka lemari dan lihat Max. Max langsung coba kabur. Albert dan Max langsung nyerang Yang Mulia dan ngalahkannya. Tapi pas berkelahi, bajunya robek dan prostetiknya copot. Ternyata Yang Mulia itu cowok yang nyamar jadi cewek. Dia ngejelasin kalau dia baru 4 tahun pas perang berakhir dan Liga Wanita ngambil alih. Beberapa cowok yang masih hidup dioperasi. Tapi ibunya ngumpetin dia buat nyelamatin dia. Pas udah gede, dia pakai baju cewek dan gabung sama Liga Wanita. Sampai akhirnya jadi pemimpin mereka. Radiasinya gak sekuat yang mereka kira. Tapi susah ngubah kebiasaan orang-orang yang udah dicuci otak. Albert dan Max ngasih tawaran ke Yang Mulia. Mereka bakal merahasiakan identitas asli Yang Mulia dan sebagai imbalannya, Yang Mulia bakal ngebiarin mereka tinggal di rumah bareng Lemia dan Ama. Yang Mulia langsung setuju, karena dia ngaku takut sama cewek. Beberapa waktu kemudian, Max dan Albert nyelinap balik ke markas bawah tanah pakai baju pekerja lab cewek. Mereka ngemesukin benih mereka ke botol di pusat inkubasi, berharap bisa ngubah masa depan. 9 bulan kemudian, seorang perawat ngebungkus bayi yang baru lahir dengan selimut. Dia kaget banget pas tahu bayinya cowok. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya kawan.